Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Selamat sore, halo. Mbak Waalaikumsalam Nov. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Mbak Novi. Selamat sore, Mbak Novi dan semuanya. Oke, halo semuanya. Saya ucapkan selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Tempat kita ngobrol santai tentang warna-warni Indonesia dari daerah asal kita masing-masing. Perkenalkan, aku Novita Juliastuti, biasanya dipanggil Novi yang berasal dari Lombok. Dan tentunya hari ini aku tidak sendirian. Aku ditemani oleh berbagai narasumber yang berasal dari berbagai daerah. Kita perkenalan dulu yuk. Dimulai dari Kak Rahmatiah nih. Silahkan Kak Tia. Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Nov. Halo semua, halo. Jadi, perkenalkan, saya Rahmatia, biasa dipanggil Tia, dari Sulawesi Selatan ya, tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Nah, kota saya ini Mbak Nov itu terkenal dengan sebutannya yakni Buta Panritalopi atau Tanah Pembuat Kapal. Nah, memang Mbak Nov di Kabupaten Bulukumba ini memang terkenal dengan kapal pinisinya. Terus yang Mbak Nov juga harus tahu adalah makanan khas daerah aku nih di Sulawesi Selatan. Ada coto, ada kondro, lalu kemudian ada palu basah, lalu ada es pisang ijo. Nah, kalau soal ragam budaya atau baju adatnya di Sulawesi Selatan itu ada yang namanya lipak sakbe atau sarung tenun yang biasa diproduksi di Kabupaten Wajo. Nanti kalau kapan-kapan Mbak Nov jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, aku oleh-olehin deh lipak sakbenya. Sekian. Wah, banyak sekali ya makanan khas dari Makassar nih. Selanjutnya kita beralih nih ke Kak Tri Utami Lydia Lestari. Silahkan Kak Tami perkenalannya. Terima kasih, Kak Novi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Dia Lestari, biasa dipanggil Abi. Saya dari Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Brebes itu terkenal dengan makanannya seperti bawang merah dan juga telur asin. Selain itu juga ada beberapa makanan lainnya seperti sate bungo dan kupatnya. Untuk untuk baju adatnya itu terkenal dengan batik, batik Sal. Terima kasih Kak Novi. Terima kasih juga Kak Tami. Wah, selanjutnya kita perkenalan ke Kak Yohana Wondo ini. Silahkan Kak Yohana. Halo semua, selamat sore teman-teman dan Mbak Novi. Perkenalkan, nama saya Yohana Mentari Wondoi. Nama panggilan saya Hana. Asal saya dari Wondama, Papua Barat. Tempat yang penuh warna dan keindahan alam yang sangat luar biasa. Wah, terima kasih Kak Yohana. Nah, selanjutnya saya penasaran nih dari salah satu narasumber kita yang berasal dari ujung Indonesia nih. Nah, halo Kak Elizabeth, silakan perkenalan dirinya ya Kak Elizabeth. Baik, terima kasih Kak Novi. Halo semua, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Faustina Gepse, biasa disapa Ibet. Eh, saya berasal dari ujung timur Indonesia, di mana tempat matahari terbit. Terima kasih. Wah, dari ujung timur Indonesia nih, teman-teman. Oke, selanjutnya ke narasumber terakhir kita nih, satu-satunya laki yang menjadi narasumber kita nih. Halo Kak Renal, silakan Kak Renal. Iya, terima kasih Kak Novi dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Renal Michael Hena. Saya biasa dipanggil Renal. Saya asalnya dari Maluku Utara, tepatnya di Kecamatan Jelolo, Kabupaten Halmahera Barat, yang dimana terkenal dengan rempah-rempahnya seperti cengkeh, pala, dan juga kopra. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal semuanya. Nah, teman-teman, kita kan berasal dari berbagai daerah nih. Menurut kalian, apa sih yang paling menggambarkan ciri khas seperti pakaian adat, makanan, ataupun ciri khas lainnya yang berasal dari daerah kalian nih? Kalau digambarkan secara visual, kita mulai dari Makassar dulu nih ya. Silakan Kak Ramatia yang berasal dari Makassar. Oke, sekali lagi Makassar ya yang pertama.
Nah, kalau misalnya dari Makassar, aku tuh langsung kepikirannya ke Pantai Losari sama Kapal Pinisi, Mbak Nov. Tadi kan aku udah jelasin tuh pakaian adatnya, makanannya. Nah, sekarang aku mau menjelaskan tentang Kapal Pinisinya sebagai simbol bahwa semangat orang Bugis berpetualang dan tangguh di laut. Nah, di Kabupaten Bulukumba sendiri itu banyak banget Mbak Nov masalah pantainya. Ada Pantai Bira, Pantai Barat, Tebing Aparalang, dan pokoknya banyak banget deh. Nanti kalau misalnya Mbak Nov ada kesempatan jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, ntar aku ajakin deh. Asli. Wah, tentu dong. Aku pasti jalan-jalan nanti nih ke Sulawesi Selatan. Oke, selanjutnya bergeser ke Kak Tri Utami nih yang berasal dari Brebes nih. Silakan Kak Tami. Terima kasih Kak Novi. Kalau Brebes sendiri itu terkenal dengan festival budayanya. Setiap ada acara besar itu melaksanakan budaya seperti pawai obor, juga ada pawai bawang merah, dan juga ada festival kuliner seperti UMKM untuk memajukan UMKM sekitar daerah Brebes. Terima kasih, Kak. Wah, berarti banyak nih UMKM di daerah Brebes nih. Oke, bergeser lagi nih. Saya penasaran dengan Kak Yohana yang berasal dari Wondama nih. Bagaimana Kak Yohana? Nah, sekarang kita beralih ke Papua ya, Mbak Novi, terkhususnya Papua Barat, Teluk Wondama. Nah, di sini Wondama ada alat musik Papua, yaitu seruling tambur, yang biasa seruling tambur itu digunakan atau dibunyikan saat ada acara penting atau menyambut tamu atau acara adat lainnya. Begitu juga dengan ada makanan khasnya Teluk Wondama, dan itu menunjukkan semangat serta kebanggaan masyarakatnya. Wah, berasal dari Papua Barat. Wah, jauh sekali nih ya teman-teman ya. Oke, bergeser lagi. Saya penasaran nih bagaimana dengan visualisasi yang berasal dari ujung timur Indonesia nih, dari Kak Elizabeth nih. Silakan Kak Elizabeth. Baik, terima kasih Kak Novi untuk kesempatannya. Kalau Merauke secara visual memiliki keunikan yang berbeda dari daerah lain. Kenapa? Karena Merauke ini memiliki tipe wilayah yang berbeda. Contohnya seperti memiliki sabana yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Terus untuk pakaian adatnya yang digunakan di sana itu menggunakan daun kelapa. Kemudian untuk atasannya menggunakan kulit kayu dan hiasan kepalanya menggunakan bulu kasuari. Untuk makanan khasnya menggunakan bahan pokok yaitu daging, sagu, dan kelapa. Itu saja. Wah, keren sekali ya. Ciri khas dari Merauke ini sendiri. Bergeser ke Kak Reynal nih. Bagaimana Kak Reynal? Iya, Kak. Oke, kalau untuk Maluku Utara sendiri, itu ada yang namanya Maluku Kieraha, yang artinya Kesultanan Empat Gunung. Masing-masing ini mewakili Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan juga Jailolo. Di mana keempat kesultanan ini terus ada sampai sekarang sebagai warisan budaya, politik, dan juga spiritual yang membentuk identitas Maluku Utara sampai juga sekarang. Jadi bukan hanya rempah-rempahnya saja, tapi juga bangunan-bangunan bersejarah yang walaupun sederhana tapi syarat akan makna, warisan budaya. Wah, keren ya warisan budaya dari Maluku Utara nih. Oke, teman-teman, seru banget ya kalau dipikir-pikir. Semua daerah itu mempunyai ciri visualnya yang kuat banget gitu. Nah, kalau semua itu digabung, kira-kira kayak apa sih visualisasi bangsa Indonesia menurut kalian nih, menurut para narasumber kita nih? Kita mulai dari Kak Rahmatia dulu nih. Oke, Mbak Nov, terima kasih atas kesempatannya. Menurutku ya Mbak Nov, Indonesia tuh kayak lukisan yang besar gitu. Tiap daerah itu punya warnanya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing, dan ketika misalnya warna itu digabung, itu bisa menjadi harmoni yang indah. Jangankan Indonesia yang luas ini, di setiap daerah pun itu pasti juga memiliki warna dan adatnya masing-masing. Sehingga kalau misalnya kita gabungkan, itu akan menjadi satu harmoni, satu kesatuan, perpaduan warna yang cukup beragam gitu. Dan saya pribadi, saya bangga sih jadi warga negara Indonesia. Gitu Mbak Nov. Wah, tentunya dong kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga menjadi
masyarakat Indonesia ya. Oke, selanjutnya Kak Tri Utami nih yang berasal dari Brebes. Silahkan Kak Utami. Ya, terima kasih, Kak. Indonesia kaya akan motif batik, tiap titik kecil punya arti, tapi kalau dilihat dari jauh membentuk pola yang utuh. Terima kasih, Kak. Wah, keren banget nih Kak Tri Utami. Oke, selanjutnya menurut Kak Yohana bagaimana nih Kak Yohana? Ya, Indonesia itu sangat-sangat kaya. Dari barat sampai timur, semua punya cara yang unik untuk mengekspresikan budaya. Alamnya, begitu juga dengan makanan khas dari tiap daerah di negara Indonesia tercinta kita. Nah, bener banget ya apa yang dibilang sama Kak Yohana ya teman-teman semuanya. Nah, kalau menurut Kak Elizabeth bagaimana nih visualisasi bangsa Indonesia menurut Kak Elizabeth nih? Baik, makasih Kak Novi. Menurut saya, keberagaman itu bukan cuma soal beda, tapi justru itu jadi kekuatan. Kalau kita saling lihat, saling belajar, pasti Indonesia semakin solid tentunya. Terima kasih. Nah, betul banget. Keberagaman itu menjadi kekuatan ya, teman-teman, bagi kita negara Indonesia untuk mencintai daerah kita masing-masing dan mencintai semua daerah, yakni Indonesia yang memiliki simbol Bhinneka Tunggal Ika ya, teman-teman. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, menurut Kak Renal bagaimana nih, Kak Renal nih? Iya, Kak. Tentunya saya setuju juga ya dengan jawaban dari teman-teman semua, di mana visualisasi bangsa ini itu bukan cuma warna, tapi juga rasa. Rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia yang majemuk ini. Gitu. Wah, bener banget. Tidak hanya warna ya, teman-teman ya, tapi juga rasa. Kita harus memiliki rasa saling mencintai sebagai sesama warga negara Indonesia ya, teman-teman ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras. Di sini kita harus, walaupun di sini kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua ya, teman-teman. Wah, obrolan kali ini seru banget ya teman-teman ya, yang membuat aku nih makin cinta nih sama negara kita Indonesia sendiri, negara kita sendiri. Nah, saya yakin juga teman-teman pasti di sini tentunya semakin cinta dengan negara Indonesia kita, negara kebanggaan kita. Semoga teman-teman di sini juga yang menonton semua ini membayangkan betapa berwarna-warninya negeri kita, yakni negeri Indonesia ya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan udah dengerin podcast visualisasi bangsa. Sampai bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Salam budaya dan semangat kebangsaan. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih, kasih Kak. Mbak Nov. Terima kasih. Terima kasih Kak Novi. Ya, Terima kasih para narasumber kita. Bye-bye. Bye. bye-bye semuanya.